harus ini segera dikerjakan dengan pemerintah adalah satu anggota DPR berangkat yang mendampinginya 7 orang. Sudah habis 7 tiket pesawat, 7 tiket kereta api, 7 kamar hotel. Dapatnya 500.000. Take-home pay-nya itu. Bagaimana ini? DPR itu beranggapan, kok kita tidak setara dengan DPR RI misalnya. Provinsi Kabupaten. DPR RI itu jelas. Nah, sehingga di DPR RI, ketika menjadi anggota DPR, nggak usah lagi berpikir fokir, saya ngalamin. Nggak usah lagi berpikir aspirasi, ngalamin. Karena dari aspek yang kita terima tiap bulan saja, sudah cukup. Nah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, biaya politiknya sama dengan DPR RI. Tetapi, ketika masuk, itu kedudukan keuangannya menjadi jauh berbeda. Karena jauh berbeda, nyarinya itu harus dari perjalanan dinas. Tapi inefisiensi sehingga anggaran DPRD provinsi itu gede banget, tapi masuk ke kantong DPRD-nya kecil banget. Itu kan cerita klasiknya begini. Untuk itu, forum ini saya minta ke Pak Direktur Pencegahan di KPK, segera dirumuskan agar kedudukan keuangan ini menjadi setara. Untuk apa? Maka akan ada penurunan anggaran DPR. Sudah turun anggarannya, take-home pay-nya menjadi besar. Sehingga uangnya ini akan bermanfaat untuk percepatan pembangunan. Dibanding seperti sekarang, jadi bolak-balik cerita bahwa tidak boleh meminta fokir dalam bentuk arah yang bersifat kepentingan individual. Iya, di forum KPK, di pembahasan tetap ada. Nah, kan dilemanya adalah, kita jujur aja, dilema kepala daerah, diikutin nanti ikut celaka, nggak diikutin regulasi pemerintah macet. Kan ini harus diomongin terbuka, nggak boleh lagi kita pura-pura tidak butuh, tapi butuh. Jangan pura-pura di depan orang lain baik banget, di belakang itu diajak ke belakang. Ini hal yang harus. Untuk itu saya meminta bantuan jajaran pimpinan KPK agar kedudukan keuangan DPRD itu sudahlah, daripada take-home pay-nya diputrin dulu, nyewa hotel, nyewa pesawat, langsung saja honor-honor diberikan berdasarkan rapat-rapat di DPR. Dari mulai rapat komisi, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, rapat paripurna 1, 2, 3-nya, itu semua. Kalau sudah seperti ini, anggota DPRD setiap hari akan di kantor. Karena kalau tidak ke kantor, tidak rapat, tidak dapat take-home pay. Selesai, Pak. Setelah itu ekonominya berputar lokal di daerah itu, tidak lari keluar. Ini kan kasihan daerah-daerah yang dapetinnya dari PBB, parkir, pajak restoran. Yang kecil-kecil dikumpulin, habis itu uang restoran yang dipungut dari restoran kecil dipakai makan di restoran berbintang di kota besar. Ini harus segera dibenahin kalau negeri ini ingin baik. Nah, kelemahan dari DPRD provinsi dan kabupaten tidak bisa membuat aturan sendiri. Karena seluruh aturannya dibuat oleh kementerian. Beda dengan DPR RI, bisa ngundang kementerian, langsung aturannya bisa direvisi. Itu bedanya. Modalnya sama, kedudukannya berbeda. Ini pertama. Yang kedua, di internal birokrasi ada inefisiensi birokrat. Apa itu? Jumlah pejabatnya banyak. Jumlah orang yang memiliki golongan 4B, 4C, 4D-nya itu banyak. Di provinsi, orang yang sudah punya jabatan, itu nggak bisa kayak di kepolisian langsung menjadi perwira diparkirkan. Dia akan gugat ke PT UN, harus punya jabatan. Karena dia harus punya jabatan, walaupun merit system, itu kan administrasi merit system itu. Bekerja itu kan bukan pada wilayah angka, pada wilayah eksekusi. Nah, akhirnya di hampir semua pemerintah daerah itu memiliki struktur jabatan yang sangat banyak, memiliki jumlah penjabat yang sangat gemuk, kemudian juga
Sistem pengelolaan birokrasinya, tunjangan terhadap pegawainya adalah tunjangan kinerja. Ini inefisiensi keuangan yang sangat luar biasa. Itu terambil dana untuk pembangunan, untuk itu sangat besar, hampir 60%. Dan yang paling utama adalah hari ini kita harus tahu semua orang bahagia lewat apa? Laporan administratif yang bersifat digital. Akhirnya tukin-tukin itu hanya ditukerin dengan foto, dengan video. Tukin dengan foto dan video yang tidak berbasis praktis dan kebutuhan publik itu memiliki dampak yang luas terhadap rendahnya layanan birokrasi. Nah, kalau bicara rendahnya layanan birokrasi, apa sih yang dituntut oleh masyarakat terhadap pejabat publik? Ceritanya itu tidak panjang mereka itu. Satu, mereka pasti bercerita pengen punya jalan yang baik. Dua, pasti pengen punya cerita, punya layanan kesehatan yang memadai. Semakin dipilih oleh rakyat, maka rakyat ingin selalu free. Free puskesmas, free rumah sakit. Kemudian free sekolah, semua free. Seluruh free ini juga mohon maaf tidak berbanding terbalik dengan perilaku publik. Satu sisi negara mengeluarkan uang sedemikian besar untuk layanan publik, tapi publik juga tidak punya kesadaran untuk membangun postur dirinya. Saya berikan contoh, negara memberikan layanan terhadap layanan pendidikan free dari SD sampai SMA, terutama di sekolah pemerintah. Free. Tetapi di sisi lain, anak-anak sekolah kita uang jajannya 25.000 sampai 30.000. Tidak berbanding terbalik antara apa? Peningkatan ekonomi rakyat dengan beban belanja pemerintah yang tinggi. Akhirnya beban pemerintah belanja yang tinggi, rakyatnya juga tidak berikan edukasi untuk melakukan efisiensi dalam hidupnya. Akibatnya laju pertumbuhan ekonominya rendah dan konsumtif. Nah, hari ini tuntutan negara itu hanya mengarah pada pejabat negara. Selalu katakan ganti pemerintah, ganti gubernur, ganti bupati. Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti. Nggak bisa, Pak. Model pendekatan warga seperti hari ini, apalagi model pendekatan media sosial yang saya jalani dan saya lihat, nggak bisa jadi pemimpinnya kalau tidak memiliki tangan besi. Publiknya juga harus diedukasi. Bukan hanya pejabat publiknya, bukan hanya anggota DPR-nya, publiknya harus diedukasi. Saya berikan contoh, misalnya pelaporan ke KPK. Saya sampaikan ke Pak Direktur, apakah murni didasarkan pada orang yang konsen pada korupsi? Tidak. Kebanyakan orang yang tidak terpuaskan, kalah tender, lapor KPK. Kalau menang nggak lapor. Anaknya tidak diterima di SMA negeri. Pakai kata belece, langsung besoknya bongkar korupsi kepala sekolah. Nah, hari ini saya sampaikan ke Pak Direktur, korupsi bisa terjadi di desa. Kenapa? Setiap hari kepala desa didatangin orang yang mengaku ormas, orang yang mengaku LSM, orang yang mengaku wartawan. Itu sekali datang 10 orang, cepet itu dikasihnya. 1 juta tuh kepala desa sehari. Kemudian di kabupaten, kalau bupati, wali kotanya nggak tahan, pasti banyak orang yang mengaku A, mengaku B, itu melakukan tekanan dan nyari salah. Kemudian setelah itu dia bergaining, dapat jatah di kerjasama A, kerjasama B, kerjasama C. Nah, ini yang jadi problem adalah Pak Direktur, gubernurnya punya daya tahan. Misalnya, para bupatinya punya daya tahan. Tapi kepala SKPD-nya itu belum tentu punya daya tahan. Kenapa? Gubernur enak, SKPD-nya tinggi Pak, jauh jaraknya ke masyarakat. Kalau bupati wali kota, itu dekat ke tetangganya, didatengin tiap hari pusing, akhirnya dilayanin. Jadi